Jadi kita sudah mempelajari cara membaca kisah Alkitab dan menunjukkan bahwa Alkitab merupakan satu kesatuan kisah. Tetapi, 30% dari isi Alkitab terdiri dari puisi-puisi zaman dahulu. Dan entah bagaimana denganmu, tetapi aku jarang membaca kisah yang sepertiganya merupakan puisi. Namun puisi ada di mana-mana dalam Alkitab. Bahkan beberapa kitab dalam Alkitab seluruhnya berisikan puisi. Sebagian besar Nabi Yahudi menulis puisi-puisi yang luar biasa. Dan kebanyakan perkataan Allah dalam Alkitab disampaikan sebagai puisi. Kita juga sering melihat bahwa dalam kisah Alkitab, ceritanya berhenti sejenak agar tokohnya dapat melantunkan nyanyian yang puitis. Seperti dalam kisah Keluaran, ada cerita tentang Musa yang memimpin orang-orang Israel berjalan melewati lautan. Lalu dilanjutkan dengan sebuah puisi indah tentang kisah tersebut. Namun mengapa harus ada kisah dan puisi? Apakah satu versi saja tidak cukup? Begini, puisi memiliki tujuan yang berbeda dari kisah. Tetapi daripada kita membahas perbedaannya, mari kita lihat saja contohnya. Oke. Jadi, salah satu bagian ceritanya tertulis seperti ini. Maka terbelahlah air itu, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Cukup jelas kelihatannya. Benar. Nah, puisinya juga bercerita tentang peristiwa yang sama. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Wow, dinding air yang naik seperti bendungan karena nafas hidung Allah, dahsyat sekali. Ya, puisi ini membangkitkan imajinasi kita melalui pengalaman dengan seni kata-kata. Dan penyair dalam Alkitab melakukannya dengan seperangkat alat khusus. Dan inilah yang akan kita bahas, seni puisi Alkitab. Bagian paling dasar dari segala puisi adalah baris kalimatnya. Lalu sejumlah baris disusun bersama menjadi sebuah puisi. Oke, puisi yang seperti ini sudah biasa bagi kita. Ada ketukannya, iramanya, pam 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 pam, pam 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 pam, dan ada rima atau kesamaan bunyinya. Namun puisi dalam Alkitab tidak seperti ini. Ya, puisi dalam Alkitab sering kita sebut sebagai sajak bebas, yang tidak menggunakan ketukan seperti dalam puisi biasa, dan rimanya juga tidak sama seperti biasanya. Jadi puisi Alkitab tidak memiliki susunan? Bukan begitu. Puisi Alkitab memiliki susunan yang berbeda. Puisi Alkitab pada dasarnya terdiri dari bait-bait yang merupakan dua baris kalimat pendek yang dirangkai dengan teliti dan ditempatkan berdampingan. Baris pertamanya merupakan pernyataan utama, sedangkan baris kedua mengembangkannya dalam beberapa cara. Bisa dengan melengkapi suatu pemikiran atau dengan memperdalamnya dengan kata-kata atau gambaran yang berbeda, atau dengan membandingkannya dalam beberapa cara. Coba perhatikan bagian awal dari Mazmur 51. Kita akan melihat cara kerjanya. Di bait pertama, sang penyair memohon agar Allah menunjukkan kasih setianya. Namun bagaimana caranya? Di baris kedua, ia memohon pengampunan atas pelanggarannya. Oke, jadi bait ini menyelesaikan satu pemikiran yang lengkap. Benar. Kemudian bait berikutnya diawali dengan kata bersihkanlah sebagai suatu kiasan. Lalu baris keduanya menampilkan gambaran yang lebih jelas, yaitu seorang imam di bait suci yang menyucikan berbagai hal agar mereka dapat masuk dalam hadirat Allah. Oke, artinya memakai suatu gambaran dan membahasnya lebih dalam. Benar. Dan kemudian bait yang ketiga diawali dengan kesadaran sang penyair akan dosa-dosa di dalam dirinya. Lalu diikuti dengan gambaran tentang dosa-dosa yang ada di hadapannya. Seperti berada di muka umum, terlihat oleh diri sendiri dan juga orang lain. Jadi bait ini menampilkan sebuah gagasan, lalu membuat perbandingannya. Benar sekali. Jadi pada dasarnya, bait-bait ini sedikit mengulang. Namun pengulangan ini memaksa kita untuk melambat dan mengambil waktu untuk mendalami semua perasaan dan makna, memandang setiap gagasan dari berbagai sudut. Dan kemudian, sekelompok bait dapat dihimpun ke dalam satu gagasan utama. Seperti berlian dengan banyak segi, setiap baris menawarkan kilas pandang yang berbeda ke dalam satu inti kenyataan. Jadi puisi ini menelusuri bagaimana rasanya menerima pengampunan dan mendapatkan kesempatan kedua. Dan pengalaman semacam inilah yang dapat mengubah seseorang, layak untuk dinikmati dan direnungkan. Nah, penyair dalam Alkitab juga menggunakan pengulangan dalam skala yang lebih luas. Di banyak puisi, kita dapat melihat baris-baris penting yang diulang berkali-kali. Ini disebut sebagai refren. Para penyair juga suka mengawali dan mengakhiri puisi dengan bait yang serupa. Itu disebut sebagai inclusio. Jadi para penyair Alkitab ini sangat menyukai susunan. Oh iya, puisi merupakan karya seni dengan kata-kata. Para penyair ini menggunakan pengulangan untuk menciptakan berbagai pola yang rumit.
yang akan mendorong pembaca untuk menghubungkan bagian-bagian yang berbeda dari seluruh puisi yang akan menyingkapkan makna yang lebih dalam lagi. Keren, aku senang dengan puisi Ibrani zaman dahulu. Namun ingat, puisi bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami lalu kita lupakan. Puisi Alkitab itu bagaikan sumur tanpa dasar, dipenuhi dengan makna yang berlimpah bagi mereka yang mau meluangkan waktu untuk merenungkannya. Puisi Alkitab juga berusaha mengarahkan pikiran kita untuk menemukan ide-ide yang baru. Benar sekali. Dan untuk itu, ada satu lagi alat yang harus digunakan oleh para penulis puisi dalam Alkitab. Dan itulah yang akan kita bahas di video berikutnya.